Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ibnu Muhtar dengan NPM 2217051140 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 dan 2 mata kuliah teori bahasa dan otomata. Di sini kita mulai pendahuluan. Apa itu teori otomata? Teori otomata yaitu cabang ilmu matematika yang mempelajari mesin abstrak yang disebut otomata, yang digunakan untuk mengenali suatu bahasa formal, memodelkan mesin yang dapat menerima bahasa. Teori otomata dalam bidang komputasi digunakan untuk pengenalan pola, merancang bahasa pemrograman, pemrosesan bahasa alami, dan kecerdasan buatan. Nah, otomata di sini terdiri dari sejumlah state, yaitu keadaan dan kedudukan, dan transisi antara state tersebut. Nah, contohnya pada gambar seperti ini diawali dengan simbol panah dan diakhiri dengan state akhir, itu lingkarannya 2 kali seperti ini. Nah, dalam teori otomata atau mesin otomata ini terdapat Turing machine, pushdown automation, finite state machine, dan combinatorial logic. Lalu bahasa formal. Apa itu bahasa formal? Bahasa formal adalah sekumpulan untai atau string atau urutan simbol dari alfabet yang diterima atau dihasilkan oleh mesin otomata. Contohnya pada L1 ini yaitu 0, 1, 00, 01, 10 dan seterusnya. Pada L2 terdapat AAA BBB, AAA BBB BB, dan seterusnya. Lalu ada L3 dan L4. Untai atau string adalah rangkaian dari simbol untai atau untai kosong yang diambil dari suatu alfabet tertentu. Misalnya, kita memiliki alfabet 0,1, maka contoh untai yang dapat dibuat 0,1, 01, 010, 101 dan seterusnya. Di sini tergantung dari alfabet atau untai yang dibuat. Nih, contoh alfabet adalah sekumpulan simbol. Contoh 0,1 plus, koma kurang, koma bintang, dan lain-lain. Simbol adalah elemen dasar yang membentuk untai. Misal kita memiliki alfabet 0,1, maka 0 dan 1 adalah simbol dari alfabet tersebut. Selanjutnya, nah, bahasa formal itu menurut Chomsky hierarchy itu terdapat regular, context free, context sensitive, recursively enumerable. Nah, ini gambarannya seperti ini. Terdapat simbol-simbol, yaitu simbol terminal, simbol variabel non-terminal, untai dari terminal atau variabel. Nah, seperti ini. Alpha dan beta boleh kosong, Y tidak boleh kosong. Lanjut, yaitu finite state automata atau VSA. Finite state automata dalam kurung otomata dengan set terhingga. Suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output, memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state yang lain berdasarkan suatu input. Perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. FSA tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Nah, ini dari contoh state, yaitu terdapat kedudukan serta keadaan. Contohnya lampu, gear sepeda motor, permainan tic-tac-toe. Seperti ini. Misal kita tekan maka akan on, jika kita tekan lagi akan off. Ini pada lampu contohnya. Secara formal, FSA
FSE dibagi dengan 5 tupel, di mana terdapat himpunan state atau kedudukan, abjad, himpunan simbol input atau masukan, fungsi transisi state awal atau kedudukan awal, dan juga himpunan state akhir. Contohnya seperti ini, keterangannya: lingkaran menyatakan state atau kedudukan. Label pada lingkaran adalah nama state tersebut. Busur menyatakan transisi, yaitu perpindahan kedudukan state. Seperti ini busurnya menyatakan perpindahan. Lingkaran menyatakan state. Lingkaran didahului sebelum busur tanpa label menyatakan state awal. Didahului sebuah busur. Nih. Jadi didahului untuk tanda awal masuknya hingga lingkaran ganda menyatakan state akhir. Selanjutnya, finite state. Nah, di sini dijelaskan dari transisi di atas. Di sini terdapat event dan OOD. Terdapat juga angka alfabetnya 0,1. Nah, di sini fungsi transisinya ketika event masuk ke 0, maka dia akan menghasilkan event dari seperti ini, dari sini kembali lagi. Lalu ada event, 1 sama dengan OOD. Jadi event ini melakukan transisi ke 1 dan berhenti di OOD. Lalu OOD 0 sama dengan OOD. Ini dari sini dia melakukan lingkaran kembali, jadi kembali ke OOD. Yang terakhir ada ODD, 1 sama dengan event. Ini dia kembali ke yang pertama, yang bawah ini. FSE dibedakan. Kita melanjutkan yang ini dahulu. Maka tabel fungsi transisi ganjil itu dapat dituliskan seperti ini. Karena mesin di atas merupakan pengecek parity ganjil, maka himpunan state akhir yang menyatakan input diterima oleh mesin adalah OOD. Pada ini garis lingkaran 2 kali, lingkaran ganda. Jika mesin mendapat output 110, urutan state menjadi event 1 OOD 1, event 0 event 1 OOD, maka diterima oleh mesin. Jika mesin mendapat input 101, event 1 OOD 0, OOD 1 event, maka ditolak oleh mesin. Jadi diterima ini karena dia berakhiran di OOD. Nih. Dia diterima. FSA dibagi menjadi 2, yaitu DFA, determinan finite automata atau otomata berhingga yang pasti, tetap atau tertentu. Lalu yang kedua ada NFA, non deterministic finite automata, automata berhingga yang tidak pasti. Nah, nih di sini terlihat sangat jelas perbedaan antara keduanya. Yang pertama kita membahas yaitu VSA, deterministic finite automata, yaitu dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Nah, untuk rumusnya seperti ini, dan untuk contohnya seperti ini. Dari contoh ini kita mendapatkan stage-nya tepat satu-satu. Maksudnya start ketika SO melakukan transisi ke S1, maka stage-nya A-nya hanya 1. Lalu ini S0 ke S2 juga 1.
S1-nya tepat 1. Lalu S1 ke S1-nya ke S1 kembali, dan S1 ke S1 tetapi dengan A dan B ini tepat 1-1. Berbeda dengan non-deterministic finite automata, yaitu untuk setiap state tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Dari suatu state bisa terdapat 0, 1 atau lebih busur keluar transisi masukan yang sama. Untuk rumusnya seperti ini. Nah, untuk contohnya seperti ini. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu ketika melakukan transisi menghasilkan dua alfabet seperti ini. Pada S0, pada transisi ke S1 dan S2 ini sama, yaitu pada alfabet B. Jadi perbedaan di sini sangat jelas. Ketika FSE non-deterministic ini lebih dari 1, jika deterministic finite automata ini tepat 1. Nah, demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.